Kalau udah successful seperti ini ya, itu artinya kita udah berhasil membeli koin Doge ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Bitget ya, ataupun di exchanger kripto Bitget. Nah, exchanger kripto Bitget ini itu saat ini bisa dibilang sedang naik daun ya teman-teman, karena memang berdasarkan pencarian ya, berdasarkan pembicaraan ya, berdasarkan trending-trending ya, aplikasi Bitget ini itu udah mulai banyak penggemarnya di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya apa itu exchanger kripto Bitget ya, simpelnya adalah Bitget ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa membeli dan menjual aset kripto kita. Jadi buat teman-teman pemula yang masih belum tahu apa itu Bitget ya, simpelnya Bitget itu mirip dengan aplikasi toko kripto ya, mirip dengan Indodax, mirip dengan Pintu ya, tapi perbedaannya adalah kalau toko kripto ya, Indodax, Pintu itu kan udah diregulasi Bapepti ya, mereka itu legal di Indonesia. Nah, sementara untuk Bitget ini adalah perusahaan exchanger kripto yang berasal dari luar negeri ya, dan mereka itu legal di negara mereka ya. Oke, dapat ya poinnya teman-teman ya. Kalau Pintu toko kripto itu legal di negara kita, kalau exchanger Bitget ini itu legal di negara mereka. Dan kalau kita lihat di Coin Market Cap ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk pasar spotnya saat ini Bitget itu berada di peringkat 12 ya guys ya, menurut Coin Market Cap ya, sebagai exchanger kripto terbaik di pasar spot ya. Sementara untuk beberapa exchanger lokal yang saya sebutkan tadi ya, misalnya kayak toko kripto itu di peringkat 18 ya. Kemudian kalau Indodax itu seingat saya di peringkat 66 ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi secara peringkat menurut Coin Market Cap ya, Bitget itu berada lebih tinggi daripada dua exchanger kripto lokal tersebut ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk transaksi volume ya, ataupun trading volume harian di Bitget ini itu mencapai 30 triliun per hari ya guys ya. Jadi ini untuk trading volumenya itu lumayan cukup besar ya. Sedangkan di pasar derivatifnya ya, jadi for your information, Bitget ini juga ada pasar derivatifnya ya. Atau buat teman-teman yang masih bingung apa itu derivatif ya, itu adalah pasar kontrak ya teman-teman. Lebih simpelnya itu kayak pasar forex. Jadi teman-teman itu bisa melakukan perdagangan dengan margin dan juga leverage ya. Dan untuk peringkat mereka itu ada di peringkat ke-6 ya untuk pasar derivatifnya ya teman-teman. Dan untuk total transaksi hariannya ini lebih gila lagi ya, yaitu ada di angka 235 triliun trading volume hariannya. Ya, jadi berdasarkan dua data ini, Bitget ini bisa dibilang sebagai salah satu exchanger kripto bukan abal-abal ya. Mereka ini udah cukup banyak penggunanya ya. Nah, itu sedikit informasi tentang exchanger kripto Bitget ini ya. Dan kemudian barulah kita masuk ke pembahasan utamanya ya, yaitu bagaimana sih cara melakukan jual beli aset kripto di aplikasi Bitget ini. Nah, untuk cara jual beli aset kriptonya, teman-teman tentunya harus punya akun di Bitgetnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara daftar akun di aplikasi Bitget ini ya? Teman-teman bisa daftar akun terlebih dahulu menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Dan untuk video panduan cara daftar akunnya juga udah pernah saya buat di channel saya ya. Kalian tinggal klik aja menu playlist di channel saya ini, kemudian kalian tinggal buka playlist Bitget ya. Di situ saya udah buatkan 10 video. Nah, untuk video cara daftar akunnya yang video paling atas ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya akun di Bitget ini, kalian pastikan kalian daftar akun terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman udah punya akunnya ya, barulah kita melakukan deposit terlebih dahulu di aplikasi Bitget ini. Nah, bagaimana cara depositnya bang? Ya, cara depositnya itu teman-teman tinggal klik aja menu advance yang ada di aplikasinya ini. Nah, maka di sini teman-teman itu bisa memilih kalian itu mau deposit lewat apa ya. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya misalnya ada saldo di Indodax ya, ataupun toko kripto, ataupun exchanger kripto lokal lainnya ya, kalian bisa transfer langsung aja ya koin kalian. Misalnya kalian punya koin USDT nih ya, kalian bisa transfer koin kripto kalian ke Bitget ini. Atau buat teman-teman yang masih pemula ya, yang belum punya exchanger kripto lokal sebelumnya,
kalian baru pertama kali menggunakan exchanger kripto ya, dan exchanger kripto yang pertama kali kalian gunakan adalah exchanger kripto Bitget, nah kalian juga bisa langsung deposit ataupun membeli koin menggunakan bank lokal kalian ataupun menggunakan e-wallet ya, misalnya kayak Dana, ShopeePay dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman tinggal klik aja menu P2P trading ini ya. Maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman P2P ini. Nah, jadi di halaman ini teman-teman bisa langsung mendapatkan koin ataupun bisa langsung deposit ya ke aplikasi Bitget ini. Nah, caranya kalian tinggal tentukan kalian itu pengen deposit ke koin apa ataupun pengen membeli koin apa. Nah, katakanlah kita ingin membeli koin USDT terlebih dahulu. Ya, kemudian kita tinggal pilih aja di payment method ini guys ya. Kalian tinggal klik di sini. Nah, kalian tinggal cari kira-kira kalian itu mau membeli USDT menggunakan bank apa ya. Di sini itu ada banyak bank. Kalian tinggal searching aja. Misalnya bank kalian itu bank BCA. Nah, nanti akan muncul ya bank BCA. Nah, kalian tinggal klik bank BCA. Maka nanti akan muncul penjual-penjual USDT yang menerima pembayaran melalui BCA. Ya, jadi P2P ini itu pasar langsung ya antara kalian dengan orang-orang yang menjualkan koinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh koin apa, nah kalian tinggal beli dengan orang-orang yang terdata di sini ya guys ya. Dan untuk video bagaimana cara deposit menggunakan P2P ini ya, videonya juga udah pernah saya bahas di channel saya. Ya, videonya itu lengkap ya, saya bahas di sini ya teman-teman, yang cara deposit Bitget lewat P2P market ini. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen deposit melalui P2P market ya, saran saya kalian bisa tonton video ini ya teman-teman, supaya cara ataupun panduannya itu lebih jelas. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman apa fungsi P2P ini ya, sehingga teman-teman bisa langsung deposit menggunakan P2P ini. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah deposit ya menggunakan fitur P2P tersebut, maka biasanya aset teman-teman itu bisa kalian lihat di bagian aset ini guys ya, di bagian menu aset. Nah, nanti ya setelah teman-teman udah deposit melalui pasar P2P tadi, maka saldo kalian itu biasanya akan muncul di menu funding. Nah, kalian tinggal klik di sini ya. Nah, maka nanti saldo kalian itu ada di menu funding ini ya, tergantung dari koin yang kalian beli ya. Katakanlah tadi di P2P kalian beli USDT, maka nanti saldo kalian itu akan muncul di USDT ini guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi belinya itu koin BTC ya, maka nanti saldonya itu akan dimunculkan di BTC ini. Nah, kemudian barulah kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Bagaimana cara jual beli koin di aplikasi Bitget ini? Nah, disinilah baru kita praktekkan ya teman-teman, bagaimana cara jual belinya. Nah, step pertama ya, kalau misalnya teman-teman udah punya saldo di bagian funding ini, kalian harus mentransferkan terlebih dahulu saldo kalian ataupun koin kalian yang ada di menu funding ini ya ke menu spot. Ya, karena kan kita ingin melakukan jual beli di spot market ya, ataupun jual beli koinnya secara langsung. Nah, bagaimana cara transfernya? Ya, teman-teman tinggal buka terlebih dahulu menu fundingnya lagi, lalu kalian klik di bagian menu transfer ini guys ya. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Dan untuk from-nya ini ya, pastikan karena kan kita mau transfer uang kita yang ada di funding ke menu spot ya, maka untuk from-nya ini pastikan from funding account ya. To-nya ini itu untuk spot ya. Jadi ini udah benar ya teman-teman. Jadi kita akan mengirimkan saldo ataupun koin kita dari funding account ke spot account. Nah, kalau udah kita tinggal pilih koin apa yang udah kita beli tadi ya. Misalnya tadi kita belinya itu koin USDT ya, dan kita mau kirim dari funding account ini ke spot ini adalah koin USDT kita. Nah, kalau udah kalian tinggal ketik aja berapa yang mau kalian kirim guys ya. Di sini misalnya teman-teman mau kirim semuanya, kalian tinggal klik all ya. Kemudian kalau udah kalian tinggal klik confirm transfer. Nah, begitu udah kalian klik confirm transfer ya, maka nanti secara otomatis saldo USDT yang udah kalian beli tadi itu akan langsung masuk ke pasar spot ini guys ya. Oke, itu adalah step yang kalian nggak boleh lupa ya, karena biasanya ya teman-teman yang pemula itu agak bingungnya di bagian ini ya. Mereka itu biasanya udah deposit lewat pasar P2P ya, begitu mereka cek di bagian spot mereka ini ya, begitu mereka membeli koin itu nggak bisa.
ya, mereka pasti bingung ya, Bang, kok nggak bisa beli, Bang, padahal saya udah deposit ya, padahal saya udah transfer 200.000 dan sebagainya. Ternyata permasalahannya adalah mereka belum memindahkan saldo mereka yang ada di funding ini ke menu spot ya. Itulah mengapa tutorial ini itu sangat penting ya, supaya teman-teman itu nggak lupa memindahkan saldo kalian yang kalian depositkan tadi dari menu funding ke menu spot terlebih dahulu. Nah, kalau udah di menu spot seperti ini ya, barulah teman-teman bisa membeli koin apapun yang ada di Bitget ini. Di sini saya punya saldo sekitar 15 USDT ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membeli salah satu koin yang ada di Bitget ini ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik aja menu trade. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi untuk memilih koin apa yang ingin kita beli, kita tinggal klik aja di bagian koinnya ini ya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys. Jadi untuk koin-koinnya itu teman-teman tinggal lihat-lihat aja di sini, ataupun kalian tinggal searching aja koin apa yang ingin kalian beli. Ya, katakanlah teman-teman itu ingin membeli koin Shiba. Nah, maka kalian tinggal ketik aja seperti ini, Shiba USDT. Atau misal teman-teman pengen beli Doge, ya, maka kalian tinggal ketik aja Doge/USDT seperti ini ya. Maka nanti akan muncul koin Doge-nya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencoba membeli koin Doge ya. Jadi saya tinggal klik aja di bagian Doge USDT seperti ini. Nah, kalau udah ya, kita tinggal atur aja ya berapa yang ingin kita beli. Nah, sebelum kita atur ya, di sini saya mau kasih info terlebih dahulu. Buat teman-teman pemula ya, kalau misalnya teman-teman ingin langsung mendapatkan Doge kalian tanpa perlu mengantri ya, pastikan di bagian marketnya ini itu kalian pilih yang market ya. Karena setahu saya defaultnya itu teman-teman nanti limit order seperti ini ya. Jadi kalau limit order seperti ini itu kalian harus menunggu terlebih dahulu guys. Ya, baru teman-teman mendapatkan Doge kalian. Tapi buat teman-teman pemula yang nggak mau nunggu-nunggu, kalian bisa ubah limit order ini menjadi market ya. Jadi begitu kalian beli, langsung kalian bisa dapat unitnya ya. Oke. Nah, kemudian kalian tinggal taruh berapa yang mau kalian beli ya. Tadi kan saya punya saldo USDT itu 15. Jadi di sini saya coba beli 10 ya. Atau saya coba beli semuanya aja ya guys ya. Kita coba beli 15 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja buy Doge. Oke, maka successful ya guys ya. Nah, kalau udah successful seperti ini ya, itu artinya kita udah berhasil membeli koin Doge ini. Nah, di mana kita bisa melihat koin Doge kita? Kita tinggal klik aja di bagian menu aset. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya di bagian paling atas ini, di sini kita udah punya sebesar 166 Doge coin. Nah, kalau udah seperti ini ya, itu artinya kita udah berhasil membeli koin di aplikasi Bitget ini guys ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan keuntungannya, Bang? Nah, cara mendapatkan keuntungannya ya, karena ini di pasar spot ya ataupun spot market, tentunya ya kayak berinvestasi saham ya guys ya. Kalau misalnya kalian udah membeli Doge-nya, kemudian kalian hold ya, kalian hold sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, kemudian katakanlah nanti ada news ya yang membuat Doge ini menjadi naik harganya. Nah, maka ketika harganya naik lalu kalian jual Doge ini, disitulah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga Doge ini. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, gimana cara jual koinnya setelah kita udah mendapatkan keuntungannya? Nah, untuk cara jual koinnya hampir mirip dengan cara belinya tadi ya. Kalian tinggal klik aja lagi di pasar trade. Nah, kemudian kalian tinggal cari koin Doge USDT tadi ya. Karena kan kita ingin menjual kembali ke menjadi USDT. Nah, kalian tinggal cari seperti ini ya. Ini udah Doge USDT. Nah, kalau tadi kita membeli, nah sekarang kita menjual, berarti kita pilih yang sell guys ya. Kalian tinggal klik yang sell. Nah, kalau udah kalian tinggal mau jual berapa Doge nih. Kita kan punya 166 nih ya. Katakanlah kita mau jual setengahnya ya, 88 ya ataupun 90 Doge. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kalian tinggal klik sell Doge. Nah, maka sell successful ya. Begitu kita lihat di bagian menu aset. Nah, di sini untuk saldo Doge kita itu sisa 76 Doge lagi guys ya. Dan sisanya itu udah kembali menjadi koin USDT. Oke, paham ya?
Jadi itu cara paling simple bagaimana jual beli koin di aplikasi Bitget. Nah, kalau teman-teman udah berhasil melakukan itu ya, dan kalian ingin menarik kembali uang kalian yang ada di Bitget ini ke rekening akun bank kalian ya, kalian juga bisa lakukan beberapa cara ya. Cara pertama tentunya teman-teman bisa transfer terlebih dahulu ke Indodax ya, ataupun ke toko kripto, ataupun ke exchanger lokal lainnya. Nah, cara keduanya ya, kalian bisa lakukan withdrawal menggunakan fitur P2P market yang tadi. Ya, bagaimana caranya, Bang? Caranya teman-teman itu harus memindahkan saldo kalian ini ya ke menu funding terlebih dahulu lagi ya. Jadi kalian harus transfer saldo kalian di pasar spot ini ke menu funding terlebih dahulu. Ya, caranya kayak tadi ya. Kalian tinggal klik menu transfer ini. Ya, lalu kalian pindahkan saldonya ya. From-nya kalian pilih spot, kemudian to-nya ini kalian pilih menu funding. Nah, kemudian kalian tentukan berapa yang mau kalian pindahkan. Nah, kalau udah kalian pindahkan ya dan udah ada di menu funding ini, barulah teman-teman bisa langsung jual ke pasar P2P market tadi ya. Dan nanti uangnya itu akan langsung masuk ke rekening bank kalian. Nah, kalau misalnya udah ada saldonya di USDT kalian nih ya, di pasar funding ini. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian USDT ya, cara jualnya, kemudian kalian tinggal klik menu sell. Nah, setelah teman-teman klik menu sell, maka kalian akan diarahkan ke halaman P2P market tadi ya. Untuk cara withdraw-nya ke rekening bank kalian, itu videonya juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya ya. Jadi kalian tinggal cari aja videonya. Nah, yang paling bawah ya teman-teman, cara withdraw Bitget ke bank lokal lewat P2P market. Di situ udah saya jelaskan secara jelas bagaimana cara dan panduannya. Kalian tinggal tonton aja videonya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman videonya ya. Saya udah bahas bagaimana cara daftarnya ya, cara deposit di Bitget, cara jual beli koinnya ya, dan juga cara WD-nya udah saya bahas juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang video ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian aja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.